tidak cukup dengan menyebutkan berbahayanya saja? Masya Allah, pertanyaan yang penting. Narkoba itu bukan hanya merusak tubuh, tapi juga merusak akal. Padahal akal adalah karunia Allah yang menjadikan manusia lebih mulia dari makhluk lainnya. Ketika akal rusak, manusia bisa kehilangan kontrol, melakukan dosa besar, bahkan menyakiti orang lain. Dalam Islam, segala sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan kesadaran itu haram. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar itu haram. Hadis riwayat Muslim. Narkoba adalah bentuk khamar modern, dan pengaruhnya jauh lebih berbahaya karena bisa menyebabkan kecanduan, penyakit, bahkan kematian. Ustazah, bagaimana sikap kita jika di lingkungan sekitar ada yang memakai atau menjual narkoba? Kadang kita bingung harus bagaimana, apalagi kalau pelakunya masih muda. Betul sekali Ustazah Salma. Ketika kita melihat kemungkaran, Rasulullah SAW mengajarkan dalam hadis, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, kekuasaan. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihat. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Jika kita tahu ada yang terlibat narkoba, jangan langsung memusuhi. Dekati dengan kasih sayang, ajak bicara dengan lembut, dan bila perlu arahkan ke rehabilitasi atau pihak berwenang. Ingat, tugas kita bukan menghakimi, tapi menyelamatkan, terutama anak-anak muda. Mereka butuh bimbingan, bukan hukuman. Ibu-ibu dan anak-anakku, mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan kita dari bahaya narkoba. Perbuat iman, isi waktu dengan hal-hal bermanfaat, dan jadikan agama sebagai pelindung dari kehancuran dunia dan akhirat. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Ya Allah, lindungilah kami dan generasi kami dari segala bentuk keburukan, termasuk bahaya narkoba. Teguhkan iman kami, kuatkan akhlak kami, dan jadikan kami hamba-Mu yang selalu berjalan di jalan kebenaran. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan pentingnya menghindari minuman keras. Dalam Islam, minuman keras atau khamr adalah sesuatu yang diharapkan karena dapat merusak akal dan kesehatan, serta menjerumuskan manusia pada perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, hai orang-orang beriman, sesungguhnya membunuh, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat tersebut menjelaskan bahwa minuman keras adalah perbuatan yang keji dan termasuk godaan setan. Orang yang mabuk karena minuman keras bisa kehilangan akal sehatnya, tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Banyak kejahatan terjadi karena seseorang berada dalam pengaruh alkohol, mulai dari perkelahian, pencurian, bahkan pembunuhan. Selain itu, minuman keras juga merusak tubuh dan pikiran. Dari sisi kesehatan, alkohol dapat merusak hati, jantung, dan otak. Dari sisi sosial, meminum minuman keras dapat menghancurkan hubungan keluarga, pertemanan, dan kepercayaan orang lain. Hadirin teman teman sekalian, sebagai generasi muda kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Jangan mudah tergoda oleh ajakan teman atau rasa ingin tahu. Ingatlah, kesenangan sesaat dari minuman keras bisa membawa penderitaan panjang. Mari kita isi hidup dengan kegiatan yang positif, belajar dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan tekun, dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, mengingatkan kita pada kebaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini kami mau menyampaikan ceramah singkat tentang menghindari perkelahian antar pelajar. Sebagai pelajar, kita seharusnya bisa menjaga sikap dan emosi. Soalnya sekarang ini banyak banget pelajar yang mudah banget marah cuma karena hal kecil. Ada yang nggak sengaja kesenggol, langsung ngambek, bahkan sampai berantem. Padahal kalau dipikir-pikir, berkelahi itu nggak ada gunanya. Yang ada malah bikin rugi sendiri. Bisa luka, dimarahi guru, bahkan rusak pertemanan. Iya. Iya dalam Al-Quran. Iya dalam Al-Quran. Iya. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kali gak? Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antar dua saudaramu yang berselisih. Dari ayat itu kita diajarin buat jadi pendamai, bukan malah jadi penyulut keributan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat, tapi orang kuat adalah yang mampu menahan dirinya saat marah. Artinya, orang yang bisa menahan emosi justru lebih hebat daripada yang beragam. Jadi kalau kita punya masalah sama teman, jangan langsung marah, coba ngomong baik-baik, atau kalau masih nggak bisa, mending diem dulu biar nggak tambah panas ya. Kasian kering. Intinya, kita sebagai pelajar harus bisa jaga nama baik diri sendiri dan sekolah. Jangan sampai gara-gara emosi masa depan kita rusak. Sekian ceramah dari kami, semoga bisa jadi pengingat buat kita semua biar lebih sabar dan gak gampang terpancing emosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.